Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, PT Al-Fahri Group ingin mempresentasikan modul 4. Yang pertama, disagregasi. Disagregasi merupakan model untuk mendapatkan rencana produksi untuk tiap jenis produk dalam tiap grup produk berdasarkan rencana agregat. Keadaan pengelompokan produk tersebut di mana perusahaan manufacturing dengan jenis produk yang banyak biasanya mengelompokkan produk-produknya ke dalam grup produk atau famili produk. Pengelompokan tersebut didasarkan pada kesamaan proses teknologinya atau oleh hal lainnya, misalkan kesamaan pola permintaan, kesamaan fungsi, dan lainnya. Lalu perbedaan demand aggregate forecast dengan total rencana produksi adalah di mana demand aggregate forecast meramalkan jumlah permintaan barang pada suatu periode tertentu, sedangkan total rencana produksi merupakan jumlah produksi dalam keseluruhan periode. Sekian dari saya serahkan ke rekan saya. Yang pertama itu ada MPS atau Master Production Schedule, merupakan suatu proses perencanaan produksi yang digunakan untuk mengatur produksi dalam jangka pendek. Untuk inputnya sendiri ada 4. Yang pertama ada di data demand, data inventory awal, data ketersediaan bahan baku, dan terakhir data kapasitas produksi. Untuk prosesnya sendiri itu melibatkan penyusunan jadwal produksi dan penentuan jumlah produk yang akan diproduksi. Untuk outputnya sendiri ada 2. Yang pertama itu penjadwalan produksi dan yang ketiga itu rencana persediaan. Untuk RCCP inputnya itu ada 4. Pertama data demand, yang kedua itu data perhitungan master production schedule, yang ketiga itu data bahan baku, dan yang terakhir ada data kapasitas produksi. Untuk proses RCCP sendiri atau Record Capacity Planning ini menguji kelayakan rencana MPS dengan mengkalkulasikan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan outputnya sendiri ada 2. Pertama ada perhitungan RCCP atau kapasitas kasar, dan yang terakhir ada perubahan jadwal atau persediaan atau kapasitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dalam production planning atau MPS. Yang pertama ada ramalan permintaan, di mana ini melibatkan estimasi permintaan produk di masa depan. Lalu ada perencanaan kapasitas, di mana kita merencanakan kapasitas produk yang tersedia. Lalu ada menentukan jumlah produksi, di mana kita menentukan jumlah produk yang akan kita produksi. Lalu ada menentukan jadwal produksi, di mana kita menentukan kapan produk tersebut akan diproduksi dalam waktu tertentu. Lalu ada perencanaan inventory, di mana kita merencanakan persediaan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Lalu ada perencanaan distribusi, di mana kita merencanakan distribusi produk ke pelanggan. Lalu ada perencanaan sumber daya, di mana kita merencanakan sumber daya, mesin, dan juga bahan baku yang akan diproduksi. Lalu saya akan menjelaskan tentang Bill of Capacity, di mana Bill of Capacity itu yaitu dokumen yang digunakan untuk kemampuan produksi suatu fasilitas atau peralatan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai poin ke-7 dan poin ke-8. Di mana poin ke-7 ini menjelaskan mengenai apa itu RCCP, di mana RCCP adalah Road Capacity Planning yang merupakan sebuah metode perencanaan kapasitas yang digunakan dalam manajemen rantai pasukan dan produksi. Dan selanjutnya adalah saya akan bahas mengenai poin ke-8, di mana poin ke-8 inilah merupakan hubungan antara RCCP dan juga MPS. MPS sendiri merupakan Master Production Planning, di mana hubungan yang pertama adalah RCCP sebagai input untuk MPS, di mana RCCP memberikan sebuah gambaran kasar tentang kapasitas yang tersedia di fasilitas produksi. Lalu hasil dari RCCP ini yang merupakan perkiraan kapasitas produksi yang diperlukan digunakan sebagai input dalam proses perencanaan MPS itu sendiri. Yang kedua adalah pengaruh MPS itu sendiri terhadap RCCP, di mana setelah MPS dibuat, RCCP perlu dibarui karena MPS adalah rencana produksi rinci yang mencakup jenis produk, jumlah, dan jadwal produksi yang spesifik. Lalu RCCP akan membandingkan kapasitas yang tersedia dengan kebutuhan kapasitas yang dihasilkan oleh MPS untuk memastikan keseimbangan produksi itu sendiri. Lalu poin yang selanjutnya adalah fokus waktu yang berbeda, di mana RCCP adalah perencanaan kapasitas jangka panjang yang sering melibatkan periode waktu yang lebih lama, sedangkan MPS adalah perencanaan produksi yang lebih mendetail, biasanya fokus pada minggu atau bulan tertentu dalam waktu dekat. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.